Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memodelkan menggunakan Simulink di MATLAB terkait dengan feedback control dan juga nanti tuningnya sekalian, PID tuning, baik menggunakan open loop maupun menggunakan closed loop. Oke, jadi kita ingin memodelkan dan mengontrol proses menggunakan MATLAB Simulink. Oke, ini yang akan kita modelkan, yakni model dinamik 3 CSTR dengan reaksinya adalah orde pertama. Ya. Jadi reaksi dari ya ini ya. Jadi reaksi dari eh, reaksinya adalah ini orde pertama. Ya. Ini karena ada tiga, maka eh, produknya kita simbolkan dengan CA1, CA2, dan CA3. Ya. Dan pengendaliannya nanti ini dari sini ke sini. Ya. Jadi ini pengendali. Nilai parameternya untuk V ya, volume cairan adalah 2 meter kubik. Sementara untuk konstanta laju reaksinya 0,1 per menit. Inputnya ini ada dua ya, F dan CAI. Dan pada kondisi steady state, F-nya 1 meter kubik per menit, sementara CAI-nya adalah 0,925 kilomol per meter kubik. Outputnya sebenarnya ada tiga ya. Jadi CA1, CA2, CA3. Tapi yang nanti kita akan lihat adalah yang terakhir ya. Nah, kita pernah membuat fungsi alih untuk satu CSTR dengan persamaan dinamiknya adalah ini ya. Kemudian kita ini apa? Eh, kita buat seperti ini, jadi CA dikeluarkan, ini, jadi ini. Kemudian kita atur ulang persamaannya, ya, sehingga mendapatkan persamaan tau P dCA per dt plus CA sama dengan KP kali CAI dengan taunya ini, V per F plus VK. Bisa lihat lagi ya, urut ini agak dipotong ya, modelnya, tahapan pemodelannya. Ya, jadi kemudian kalau kita lihat tadi nilai parameter, maka OP-nya nilainya 1,67. Kita ambil desimalnya 2 saja. Sementara KP-nya F per F plus VK sama dengan 0,83 ya. Sehingga fungsi alihnya ini ya. Jadi fungsi alihnya kan KP per tau PS plus 1 atau 0,83 per 167 S plus 1. Ini untuk fungsionalitas. Nah, ini nanti dipakai dalam stability analysis. Sementara untuk pengendaliannya kita menggunakan langsung ke persamaan diferensial ini. Jadi kita akan membuat model Simulink. Ada 3 CSTR, nanti yang akan kita modelkan. Yang pertama tentu CSTR yang pertama. Persamaan dinamiknya seperti ini, maka kita akan ubah menjadi seperti ini di Simulink. Ketika kita menggunakan MATLAB juga sama ya. Jadi hanya ada dCA per dt ya, V-nya dipindahkan ke kanan sehingga menjadi seperti ini. Untuk CSTR2 mirip, cuman input outputnya saja yang berbeda ya, terkait dengan CAI diganti menjadi CA1, sementara CA1 menjadi CA2. Begitu pula untuk CSTR3.
CA1 diganti CA2, CA2 menjadi CA3. Oke, mari kita lihat ya model input output. Jadi kita akan membuat model input output dahulu. Inputnya adalah F dan CAI. Nanti CAI itu sebagai manipulated variable. Jadi dia adalah MV-nya CA. Sementara F sebagai disturbance. Outputnya adalah CA1. Kita buka eh, MATLAB-nya. Ini ada, kita hapus saja. Kita klik Simulink-nya. Mungkin ini membukanya mungkin bisa lama tergantung dari kemampuan laptop kita ya. Kita buka blank model. Ini biasanya lama ya. Ya, oke, kita sudah dapat nih modelnya. Ini ruang kosongnya ini blank modelnya ya untuk Simulink. Sementara untuk blok-bloknya kita harus klik ini, library browser. Sehingga kita mendapatkan kayak gini. Ya. Nah, tadi kita ingin membuat I/O. Jadi kita buat dulu I/O-nya dulu ya, input dan output. Input itu kita klik Simulink-nya. Inputnya ada di source ya. Ini ada input di sini nih in ya. Kita drag ke sini. Oke. Kalau mau diperbesar bisa ya. Oke, bisa diperbesar. Ini input kita ganti namanya nih. Jadi kita klik ini kemudian muncul ini in satu kita ganti menjadi CA aja, CAI. Oke. Kita bisa copy sebenarnya ya. Eh, Copy di sini misalnya. Set. Nah, jadi ini ada input yang kedua tinggal diganti menjadi F. Ya. Kemudian ada konstanta sebenarnya ya. Konstanta itu nilai parameter. Ini konstanta ada di sini ya. Konstantanya adalah pertama V ya. Jadi ada ini V di sini. Taruh di sini aja ya. Pertama V. V nilainya adalah ini bisa kita klik tengahnya 2 ya. Atau diklik 2 kali. Set. Ini akan sudah 2 ya. Kemudian yang kedua adalah K. Bisa kita ini klik lagi sini juga boleh ya. Ini K di sini. K-nya adalah 0,1. Jadi kita bisa klik tengahnya 0,1. Oke. Sementara output itu ada di sink. Ini out. Kita bisa ini aja ya ke sini nih. Oke, ini output ya. Outputnya adalah CA1. Oke. Hmm. Kalau kita lihat CA1 sebenarnya adalah integral ini ya. Ini diintegralkan. Ini kan DCA1 plus DT. Nah, untuk mendapatkan CA kan integral. Dipindah dulu ya DT-nya ke kanan. Ya. Berarti CA1 itu hasil integral. Oleh karena itu kita perlu integralnya ya. Jadi sebelum CA itu ada integral. Ada di mana integralnya? Ada di continuous. Di continuous ini ada integrator. Jadi ini hasil integral sebenarnya ya. Oke, ini. Jadi ini sudah. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah ini. Jadi F per V. Jadi kita buat F per V dulu. F per V-nya adalah di sini ada F per V. Berarti perlu pembagian. Pembagian ada di math operation. Jadi math operation. Divide. Kita cari divide ya. Divide itu ini ya.
Ini di sini, oke di sini. F ya, F per V. Ya, jadi ini bisa kita ganti. Ini adalah F per V. Sudah ada sebagai identitas saja ya, nama. Oke. Kemudian kali CAI. Ini ya. Berarti kita perlu produk. Produk ada yang ini perkalian. Nih, di sini. Oke, ini CA dikali. Kita bisa rapikan sekalian ya. Nah, ini adalah F dibagi V dikali CAI. Oke. Yang berikutnya adalah suku yang kedua nih. F per V ya dikalikan CA1. Nah, F per V kan tadi sudah ada ya. Ini F per V sudah ada. Tinggal perkalian dengan CA1 nih di sini. Berarti kita perlu produk. Ini juga boleh ya diklik, di copy ya di sini, taruh di sini. Klik di sini kemudian set. Nah, ini nanti diganti aja tinggal ini kan. Ini F per V-nya dicabang, klik kanan. Nah, kali. Sementara ini juga dicabang di sini. Klik dulu terus dicabang. Nah, ya, jadi kita ini bisa dirapikan ke sini. Oke, mudah ya ini sebenarnya. Yang terakhir adalah K kali CA. Ini yang ini nih. Ya, jadi K kali CA1. K kali CA1. Berarti perkalian lagi ya. Kita bisa pakai ini aja nggak apa-apa ya. Ini ke atas lagi. Ini ini kan tinggal dicabang nih. Kan ini adalah CA1 kan. Jadi begini. Jadi ini adalah K dikalikan CA1. Jadi semuanya sudah. Tinggal apa? Tinggal ini ditambah ini dikurangi ini. Berarti kita perlu substrat ya, substrat. Ya, ini substrat ya, substrat nih di sini nih. Nah, kita bisa buat substrat di sini. Oke, ini plus. Ini minnya baru satu, kita klik dua kali, kemudian tambahkan min. Oke, oke, jadi ini ada dua. Min untuk ini min untuk. Nah, sekarang sudah lengkap semua ya. Jadi ini adalah, kalau di ini adalah F per V CAI dikurangi F per V CA1 dikurangi KCA1. Nah ini ya, kita bisa ke sini biar lebih. Oke, jadi ini udah selesai nih AEO model ya. Kita perlu tiga ya, AEO model ada tiga. Kita simpan dulu, Ctrl S. Ini adalah CSTR satu model IO ya. Oke, oke. Sekarang kita tunggu. Ini lagi menyimpan. Nah, karena kita sudah punya ini, punya apa? Ini ternyata agak lama nih menyimpannya ya. Sudah punya model yang pertama karena identik, maka kita lebih mudah ya. Oke. Sekarang berarti kan tadi bahwa untuk CSTR2 ini kita mulai dari yang pertama ya, dari belakang. Ini yang diubah dulu CA2, kemudian ini berarti ini adalah CA2, CA2, CA1. Ini adalah CA1, ini CA. Oh ini jadi harus diubah dari sini dulu ya. Ini adalah CA2, ini KCA2, ini baru CA1.
Ini CA1. Ya. Sementara untuk F, V, dan K sama. Jadi kita tinggal save as. Save as. Menjadi CSTR2. Oke, selesai. Kita ubah lagi dari belakang. 3. Kemudian ini menjadi 3. 3, 2, 2. Ini kita mulai dari sini. 3. Ini bisa jadi 2 ya. Ini 3. Namanya jadi kita ubah ya. Ini adalah 2 ya. Oke, udah semua. Oke, kita save as sebagai CSTL3. Oke, dengan demikian kita sudah punya 3 I/O. Oke, sekarang kita modelkan yang berikutnya ya. Jadi setelah kita buat ini, kita akan melakukan namanya identifikasi sistem. Bagaimana caranya? Buat model dinamik dengan mengganti model I/O menjadi subsistem. Kemudian nanti CAI diganti dengan step, F juga step, sementara CA3-nya scope. Jadi nanti ini semua ya. Mari kita lihat di sini. Jadi sekarang kita supaya mudah ya, supaya mudah nih saya save as aja ya. Ini di Ctrl X saja. Ctrl X. Kemudian jangan lupa ini di save as dulu. Save as-nya adalah apa? CSTR identifikasi sistem. Oke. Jadi ini namanya udah berubah ya. Kemudian kita perlu subsistem. Ya, ada di mana subsistem? Lihat coba ya di commonly used block ada nggak? Ada nih. Subsistem. Ya. Sistem ini nanti ada 3 subsistem untuk CSTR1 ya model ya. Nah, ini kalau mau di jadi kita perlu membuka sebenarnya ya. Apa dibuka aja CSTR 1. Kalau enggak ya jadi coba ya. CSTR 1 tadi kita buka. Ini CSTR IO di sini. Dibuka karena kita ingin mengcopy. Jadi kita pengen mengkopinya. Kemudian kita buka juga CSTR2. CSTR2. Oke, ini ya. CSTR3 tadi kita sudah ini ya, sudah simpan di Ctrl X. Jadi masih tersimpan di clipboard istilahnya ya. Oke. Sekarang ini kan ada 3 ya nanti ya. Ini 3 begini. 3. Ini adalah CSTR2 model dan ini adalah CSTR3 model. Bisa diperbesar ya. Oke, ini dari sini dulu ya. Karena tadi tadi sudah ini dihapus saja. Ini hapus, delete, kemudian kita klik mungkin di sini, set. Nah, kalau kita ini klik yang di sini, udah langsung ini ya, dapat tuh model CSTR 3 ya, dengan inputnya CA2 dan F. Oke, ini ininya. Oke, kelihatannya bisa kita agak di sini aja.
Oke, ini ya. Kemudian kita perlu CSTR2 atau satu juga boleh ya. Ini satu, kita kontrol A, terus kontrol C, kemudian kembali ke sini, kita buka ini CSTR1, oke, di delete, kemudian kita klik ini, ya, ini berarti ini sudah. Kemudian kita buka CSTR2, kemudian kita kontrol A, kontrol C, buka lagi yang ini, kita hapus yang ini, klik yang di sini, kemudian dapat. Jadi kita sudah dapat tiga-tiganya. Ini tinggal dimasukkan ke sini, ini input ke sini. Oke, F-nya dari mana? F-nya ya harus kita buat lagi dengan source. Source-nya adalah, nah tadi ada source kan. Source-nya adalah step. Jadi tadi kan diganti oleh step. Nah ini step. Jadi F-nya diganti step. Ini ya, di sini. Kita buat di sini aja. Ini F. Berarti ini ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Oke. Jadi ini F nih gangguannya sebagai gangguan. Hmm. Oke. Kemudian eh ini CA ya. CAI juga step. Jadi ini CAI adalah step. Ini CAI, CAI. Kemudian kita perlu source async untuk scope penggambaran dari CA3. Jadi CA ini adalah CA3. CA3. Oke ya. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita lihat stepnya dulu ya. Step C. Tadi kan waktunya dari nol ya. Diganti nol. Inisialnya adalah 0,925 ya. Kemudian tadi kita ganti di 30 ya. 30. Nanti kalau harus cari yang stabil dulu ya. Nanti kita lihat apakah 30 sudah stabil atau belum. Kemudian ini stepnya kan satu, berarti 0,925 ditambah satu, jadi menjadi 1,925. Ini final value-nya, oke. Sementara untuk F nilainya kan satu dari nol ya, dan satu juga ini belum kita ganggu ya. Ya, jadi ini dari awal sudah satu. Kemudian di sini time stop, top stamp. Karena tadi ke 30 maka kita misalnya di sini 50. Ya, kita langsung run ya. Oke. Kita lihat apakah dia sudah stabil. Nah, kayak gini nih. Jadi dia begini set udah stabil ya. Sebenarnya 20 juga sudah stabil ya. Setelah stabil kita ini. Nah, yang kita ambil adalah yang ini. Jadi yang kita ambil adalah bagian yang kedua ini ya. Sebagai ini kan simulasi dinamik biasa. Setelah stabil kita ubah kan CAI-nya. Sehingga ini adalah PRC-nya yang ini. Mulai dari 30 ya. Mulai dari 30 itu adalah CAI. Apa ini perubahan CAI kan dari 0,925 menjadi 1,925 berarti deltanya 1 ya. Oke, kita perpanjang aja biar memastikan ya. Misalnya 70 deh ya. 70 untuk memastikan bahwa CA3 setelah perubahan juga stabil. Nah, ini stabil ya. Oke, sudah stabil. Nah, ini kita sebenarnya sudah mendapatkan PRC. Nah, untuk merekam, maka kita pakai ini nih,
yang to workspace. Jadi ini to workspace. Kita geser ini karena kita ingin apa? Ini ke sini nih. Set. Nah, jadi kalau ini kan to workspace. Jadi nanti nilai CA3 itu akan selalu direkam di workspace. Nanti kita balik ke MATLAB. Jadi ini kita klik dua kali atau klik sekali juga boleh. Ini adalah CA3 ya. Jadi ini outputnya CA3 ada di workspace. Nah, kalau kita run ini, klik. Nah, itu nanti kita akan melihatnya di ini, MATLAB. Ya, sekarang MATLAB ada out nih di sini. Outnya apa? CA. Kita klik dua kali di workspace. Nah, ini CA3 nih. Dan T-nya juga ada ya. Waktunya kan kita perlu waktu dan CA3 ini atau di sini aja. Karena di sini sudah ada time, sudah ada apa? Mana nih? Time dan datanya ya, data CA. Ini. Jadi kalau kita klik ini time, maka ini ada time-nya nih. Jadi kita klik di atasnya, kemudian di Ctrl C, kemudian kita buka Excel ya. Kita buka Excel. Eh, oke. Jadi kita ini di sini, misalnya di sini aja ya, atau sini. Empat. Klik. Ini biasanya kayak gini memang nih, 30, 30, 30 ya. Ini memang dia di awal-awal dia melakukannya begini, nggak apa-apa ya. Ini adalah T. Sementara CA, kita lihat CA3-nya ya. CA3. CA3 di sini, data. Nah, ini adalah CA3. Oke, kita ke Excel lagi. Ini adalah CA3-nya. Ini CA3. Ya, ini kalau kita lihat sampai 70 ya. Ini udah oke lah. Tadi 60 kelihatannya masih belum ya. 60 juga sudah sih ya. 0, oh belum. Ini 70 11 ini agak beda dikit lah ya. Kalau kita gambar kayak gini kan sama ya. Kan kita mau identifikasi ya. Kita eh, pakai Smith ya. Kita pakai metode Smith. Smith yang paling banyak ya. Kita mulai dari ini kan 30 ya. Ini karena ini sama berarti ini awalnya di sini. Ini awal ya 30, akhirnya di sini. Ini akhir. Ini dalam rangka kita mendapatkan apa? Mendapatkan angka-angkanya ya. Jadi kita pertama adalah CA3 waktu ini dulu deh ya. T awal. T awal adalah 30. Ini T awal. 30. Kemudian CA3 awal. Di 30 dia sama dengan ini. Oke. Kemudian CA3 akhir sama dengan ini yang ada di 70. Oke. Berarti kita mendapatkan delta. Oke. Deltanya adalah ini dibagi ini. Oke. Ini ya.
Kemudian MV-nya, MV-nya CAI tadi kan. Delta MV atau delta CAI ya. Berarti kita simbolnya adalah delta kecil. Delta kecil sama dengan satu. Ya, satu ya tadi ya. Ini kita sebut aja ya. C delta CAI. Biar lebih ini ya. Ini adalah delta CAI. Oke, ini ya. Berarti kita bisa dapat KP. Ya, ini dibagi ini. Sebenarnya satu itu berarti dia sendiri ya. Oke. Sekarang kita cari apa? 63%. Ya, 63% delta ditambah CA ditambah CA3 awal. Oke. Ini kelihatannya perlu di jadi ini 0,63 dikalikan delta ditambah awal. Klik. Oke, 1,846. Kita cari angkanya 1,846. 1, sebentar. Nah, ini kok jadi delta. Oh, ini salah, salah ya. Ini CA-nya harusnya, oh betul ya, sebentar. Ini kenapa jadi plus? Salah-salah nih. Ini delta itu adalah ini dikurangi ini salah saya. Tet. Udah ya. Salah-salah tadi ya. 0,8998. 0,8998. Yang ini ya, 0,8. Berarti di sini. Ya, jadi ini ada di sini. Seperti biasa kita buat apa? T63% itu adalah forecast. Forecast. Dari ini. Kemudian koma ya, kalau saya koma bisa titik koma. Koma ini T-nya, oke, koma CA3-nya. Oke, tutup tik. Nah, 35 ya di 35. Kemudian kita ini aja copy ini biar enggak ini tinggal diganti ini menjadi 28 ya. Ininya 28. Oke, sekarang sama dengan 0,28 dikalikan delta ditambah CA awal 0,697. 69 berarti di sini nih. Jadi ini ada ini di sini 0,69 berarti ini ya ada di situ. Sama dengan forecast ini koma ini ya koma CA3-nya. Nah, dapat 3,33 ya. Dari sini kita mendapatkan tau. Kita dapat tau sama dengan rumusnya kan 1,5 dikalikan dalam kurung T63% dikurangi T28%. Nah, ini tahu. Sementara theta itu harus dikurangi dengan ini ya. Ingat T awal karena T-nya 30. Sama dengan T63% dikurangi tau dikurangi T awal. Dik. Nah, 1 koma.
ya. Jadi kita sudah mendapatkan model FOPDT-nya ya. Jadi ini adalah model FOPDT supaya kelihatan ya. Ini FOPDT. Oke ya. Jadi ini adalah modelnya. Berarti modelnya KP-nya adalah 0,57. Jadi dari eh, loop ini kita sudah mendapatkan PRC ya. Oke, ini identifikasi sistem. Berikutnya adalah ini kan sudah nih dapat nih ya. Ini seperti ini. Udah ya. Perhitungan FOBTT udah selesai ya. Kita sudah melakukan ini. Berikutnya adalah pengendalian. Berarti kita harus menambahkan final control elemennya anggap aja satu ya. Sensornya juga satu. Jadi hanya ada proses dan pengendali. Gitu. Tadi kan D-nya pakai ini ya kan F. Sementara ini sampai. Jadi perlu SP dan perlu ini ya. Summation ya. Ini nggak perlu karena sudah ada di sistem. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Kemudian kita perlu ini aja. Yang ini diputus ya. Karena ini mau diganti SP ya. Ini ganti set point ya. Set pointnya tentu satu. Berarti ini dari nol menjadi satu dan satu ya. Dan ini SP. Jangan lupa di save as. Save as-nya adalah di CSTR seri 3 kontrol. Kontrol. Tik. Ini kita perlu apa? Perlu summation. Summation itu ada di mat. Coba mat mana? Ini ada summation nggak? Ini sum. Jadi kita perlu sum sini. Ada sum. Ini sum. Oke, salah. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini langsung. Jadi ini berubah ya. Berubah. Ini kita klik. Nah, supaya lebih jelas. Ini berasal yang ini kita ubah dulu ya sumnya menjadi plus min karena feedbacknya dari sini. Jadi klik. Nah, kita nah ini adalah feedback kontrolnya. Oke ya. Ini feedback kontrolnya seperti ini. Oke, sudah. Oh, ada yang salah. Ini kurang ya. PID ya. PID ada di continuous di atasnya. Continuous itu ada PID ini. PID controller. Taruh di sini. Ini PID controller. Kita hanya perlu perlu digeser ke sini ya. Oke. Ini. Ini. Oke. Ini kita geser ke sini. Nah, ini PID-nya ya. Kita kan menggunakan PI saja ya. Berarti ini kita ubah menjadi PI ya, diganti. Oke. Dengan nilai KC dan TI defaultnya adalah satu dan KCTI-nya satu dan satu. Kita coba aja ya. Nah, kita ini belum lengkap karena kita ingin menghitung kinerja. Nah, ini kita kan tahu bahwa SP dikurangi CV itu adalah error. Maka kita klik A ini dan klik di sini. Ini adalah error. Ya, ini ada error di sini. Nah, ini error. Nah, error ini mau kita pakai ISA ya.
Kalau ISE berarti E kuadrat. Kalau E kuadrat berarti di mat ya. Ada di mat, mat function. Coba ada nggak mat function? Gambarnya, bentar. Nah ini mat function. Ya sini. Ini E-nya di sebagai inputnya adalah E. Kita pilih square. Jadi kita pilih square. Oke. Nah ini kan berarti ini adalah E kuadrat. Ya. Kemudian di integral. Integral kan integrator. Berarti dia ada di continuous integral. Oke. Dan kita perlu tampilan ada di sing display. Karena angka akhirnya aja yang kita lihat. Ya. Ini adalah ISE. Oke. Dan ini ISE-nya ini. Udah ya. Dengan sekarang kita hitung ya. Hitung kinerjanya dengan eh, KC, KC, kemudian TI ya. Defaultnya adalah satu satu, kemudian ISE ya. Ini default ya. Kita bisa gini aja lah. Ke sini. Set. Ini defaultnya atau inisial aja deh ya. Inisial. Kita dapat ISC-nya berapa? Coba ya. Kita jalankan aja. Kita jalankan. Klik. Dapat nih 6,37. Ya. Jadi 6,37. Sebentar kita lihat. Nah, kayak gini nih. Bahkan ini sebenarnya belum ya. Belum belum ini. Bisa lebih besar lagi nih. Berarti kita panjangin lagi. Panjangin karena dia belum selesai. Misalnya 100. Hmm. Oh, sepertinya belum ya. 150, 200. Nah, ini ya, sudah ya. Oke. 6343. 6343. Jadi IS-nya 6,343. Sekarang kita pakai Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols adalah ini ya, yang ini 0, theta per tau ya. Ininya ya. Oke, kita ke sini. Kita ke Excel. Ziegler-Nichols KC-nya adalah dalam kurung 0,9 dibagi KP, kemudian theta dibagi tau pangkat min 1. Nah, ini sementara TI-nya 3,33 dikalikan theta ya, 6 koma ya. Kita bisa copy dan kita ke sini. Set, klik 2 kali, ini diganti. Tut, udah ya. Ini 2 kali ya. Di sini juga di copy karena ini dibagi nanti. Klik ini nanti dibagi ya. Dibagi TI. Berarti kita ke sini. TI-nya adalah ini. Oke. Mana tadi? TI. Nah, jadi 0,4. Klik. Nah, sekarang kita run lagi. Set. Berapa? 2 koma ya. Beda banget. Nah, ini sangat halus ya. Sudah halus. Berarti dia 2431. 2431.
2431. 2431. Lebih kecil ya. Sekarang kita pakai MATLAB. Tuner MATLAB. Oke. Gimana caranya? Kita ke sini. Kemudian klik ini. Klik AI-nya. Ini ada tune. Nah, udah diklik tune aja. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ini mungkin agak lama. Bikin initialization plan. Ini agak lama ya ternyata ya. Jadi ini harus diingat ya. Jadi di sini itu I itu bukan TI, tapi adalah KC dibagi TI. Ya makanya rumusnya seperti ini. Ya. Jadi ini ingat-ingat gitu bukan. Kalau dimasukkan TI jadi beda ya. Harganya bisa lebih besarnya kan 0,47. TI-nya kan 6, itu berarti gede banget ya. Artinya nanti jadi TI-nya sangat kecil. Ini udah muncul belum? Kita lihat. Oke, udah muncul nih sebenarnya ya. Ini. Yang bloknya, yang aslinya yang ini. Kelihatan bahwa hasil tuningnya MATLAB itu lebih lambat yang ini ya. Jadi kalau kita ini perbesar, nanti kita bisa lihat parameternya. Show parameter. Ya, kelihatan nih Pak. Nilai P-nya kalau di blok 2 koma, ini 1 koma. Ini agak mirip ya, yang nilai I-nya ya. Jadi ini hasilnya dengan performa seperti ini. Rise time-nya sekian, memang lebih blok itu yang tadi yang Ziegler-Nichols lebih cepat dalam hal rise time, tapi setelingnya lebih cepat yang hasil MATLAB. Overshoot-nya lebih rendah ya. Ini 10 koma. Peak time-nya juga oke ya. Ini. Ini tinggal di update update blok. Kemudian kita balik lagi ke ini, maka di sini sudah terupdate nih hasil MATLAB. Kemudian kita run, maka kita akan mendapatkan IS-nya berapa? 2,8. Ya, memang betul ya, dia lebih lambat. Jadi dengan MATLAB eh, kita bisa lihat ininya tadi ya. Ya, jadi dapatnya ini. Kemudian TI-nya berarti ini dibagi hasil ini ya. Oke, dibagi ini. Ini 4 koma ya. Dengan 2,8. 8 berapa dia? Oke, kita ke bloknya 2,8 persis ya. Jadi ini hasil dari apa? MATLAB ya 2,8. Jadi ini memang lebih lebih bagus sih ya. Ya. Jadi ini menggunakan open loop ya. Sekarang kita pakai closed loop. Ya ini adalah open loop. Pakai closed loop ya. Bagaimana menggunakan closed loop? Nah, kita lihat di sini. Kita lanjutkan. Kalau menggunakan closed loop itu menggunakan stability analysis namanya. Jadi kita harus menentukan persamaan karakteristik pengendalian berumpan balik. Kita sudah pernah menurunkan ini ya, bloknya adalah seperti ini. Kemudian persamaan karakteristik itu yang di bagian bawah saja ya, penyebut. Jadi 1 plus GP urutannya bisa berubah ya, bisa GC, GV, GP, GS gitu ya. Jadi sama aja ya, sama dengan nol. Dengan pengendalinya hanya P saja ya, ingat. Jadi dia KC saja.
Kemudian eh, kalau berdasarkan hasil yang sebelumnya kan GP-nya 0,83 per 167 S plus 1. Nah, ini berarti ini GP ya. GC-nya adalah KC. Kemudian satu ini GV sama GS satu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita pangkatnya kita hitung jadi seperti ini ya. Kemudian penyebutnya kita hilangkan. Jadi menjadi persamaan karakteristiknya seperti ini ya. Jadi 4,57 S pangkat 3, 8,367 S kuadrat, 5,01 S plus 1 plus 0,5718 KC. Lalu lakukan substitusi langsung ke PK. Mensubstitusi ini I omega U atau omega UI. Bisa plus, bisa min. Kita plus saja ya. Kemudian KC disubstitusi menjadi KCU. Nanti setelah itu kita hitung TU-nya. Karena yang kita perlu adalah KCU dan TU. Oke. Nah, ini tadi persamaan karakteristik. Kemudian kita masukkan harga U, omega UI ya. Ya di sini ya. S berarti maka 3 nih kuadrat. Ini tidak dikuadratkan dan KC menjadi KCU ya. Kemudian pangkatnya kita ini menjadi minus. Kenapa? Karena ini I kuadrat I kan. I pangkat 3 kan I pangkat I kuadrat I. I kuadrat I kuadrat itu minus. Sisanya I masih ada. Jadi ini menjadi minus 4,57 I omega U pangkat 3. Ini juga I-nya hilang karena menjadi minus ya. Ya, jadi begini. Ini tetap gitu ya. Lalu kita kelompokkan. Kelompokkan antara yang punya I dan yang tidak ada I-nya. Nah ini ya. Ini yang ada I-nya. Ini ada I ya. Ini ada I ya. Jadi yang ada I-nya kita kelompokkan ya. Kemudian kita hitung, kita sederhanakan ini. Kita keluarkan I omega U sehingga kita mendapatkan ini. Yang ini adalah I omega U-nya jadi nol dan yang ini sama dengan nol sehingga mendapatkan omega U kuadrat ini 5,01 dibagi 4,6657. Omega I-nya sendiri, omega U-nya sendiri 1, ini. Lalu persamaan yang kedua adalah ini yang nggak ada I-nya ya, yang ini kemudian satu ini ya, jadi ini. Kemudian omega U kuadratnya dimasukkan, kan udah ada ya. Dari sini kita dapat KCU. Jadi KCU-nya kita atur kembali ya. Ini diubah ke kanan menjadi plus. Yang satu menjadi min. Kemudian setelah itu dibagi oleh ini. Hasilnya 13,993. Dan dari sini kita ketemu juga apa? TU. TU-nya 6, ya. Kemudian kita terapkan ini. Ziegel-Nichols ini. Yang ini ya berarti ya. KCU dibagi 22, TU dibagi 1/2. Nanti kita gunakan yang kedua ini. Pakai tidak seliban. Oke, sekarang kita ke Excel ya. Kita mendapatkan di sini ya. KCU sama dengan KCU-nya tadi sama dengan 13,993. 13,993. TU-nya sama dengan berapa tadi? 6,6,0578. 6,0578. Nah, 0,0578. Oke, berarti ini close loop ya. ZN close loop. Rumusnya tadi apa? eh Rumusnya ZN close loop. KCU dibagi 2,2. Oke, KCU
dibagi ini dibagi 2,2. Oke. Kemudian ini dibagi 1,2. TU dibagi 1,2. TU dibagi 1,2. Kemudian Tiras Liban menggunakan dibagi 3,2 ya. Oke. KCU dibagi 3,2, sementara TI-nya 2,2 kali TU. Sama dengan 2,2 dikalikan TU. Agak gede ya. Nih. Nah, sekarang kita masukkan ini angka-angka ini ya. ZN dulu ini kita masukkan ke blok. Ini ya. Klik 2 kali. Ini dimasukkan. Ingat. Kemudian ini masukkan. Dibagi. Ini 5 koma. Oke. 5 koma. Ini ya. Kemudian kita run. Maka temu 3,298. 3,298. Ini mendapatkan 3,298. Ini ya, lebih besar ya. Kemudian menggunakan tiras ribbon sekarang. Ini 4. Kita ke bloknya ini. Diganti angka KC-nya. Oke. Kemudian kita ke sini. Diganti ya dengan TI-nya 13 koma. Ini gede ya. Gede banget nih. Hmm, klik ya. Oke. Kemudian kita run mendapatkan 2,35. 2,35. Paling kecil ya. 2,35. Jadi terbaik ternyata apa? Tirasliben dengan apa menggunakan closed loop. Ya. Jadi ini adalah cara untuk melakukan tuning dan menggunakan open loop tadi dengan identifikasi dan closed loop juga. Jadi itu semuanya sudah saya ajarkan dan mudah-mudahan bisa berguna dalam kita eh, dalam misalnya kita nanti kerja di dunia proses kontrol. Barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.